Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Zamir Ziyad dan saya sendiri Teguh Eka Pratama Putra ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Keamanan Database dan Teknik Pemulihan Data. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur, dan juga batasan-batasan data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi, di mana basis data merupakan gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat menghindari duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data, dan juga update yang rumit, atau kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data tersebut disebut Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak disengaja yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap organisasi yang memiliki sistem database. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang dapat di dalamnya. Beberapa aspek keamanannya yaitu 1. Membatasi akses ke data dan servis. 2. Melakukan autentikasi pada user. 3. Memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Keamanan database dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pencurian dan penipuan. Pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tetapi juga seluruh organisasi-organisasi. Keadaan ini dilakukan oleh orang, di mana seseorang ingin melakukan pencurian data atau manipulasi data, seperti saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain-lain. Untuk itu, fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. 2. Hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada organisasi. Maka pada kasus ini, data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. 3. Hilangnya integritas. Integritas ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti data korup. Hal ini akan secara serius mempengaruhi proses bisnis organisasi. 4. Hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data sistem keduanya tidak dapat diakses. Layanan mati yang tentunya secara serius sangat mempengaruhi organisasi-organisasi. Saat ini banyak organisasi yang membutuhkan kemampuan sistem yang aktif 7x24 jam, 7 hari, 1 minggu. Secara garis besar, keamanan database dikategorikan sebagai berikut. 1. Kemampuan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Server sebagai tempat database harus benar-benar dijamin keamanannya. 2. Trusted IP access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Sistem harus mengizinkan semua orang untuk dapat mengakses server, sebagaimana tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumah tanpa izin. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. 3. Koneksi database. Saat ini semakin banyaknya aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jika ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page,
Pastikan untuk memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. 4. Kontrol akses table. Kontrol akses table ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit untuk penerapannya. Penggunaan kontrol akses table yang benar membutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Hal inilah yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka kepada publik. B. Tujuan dari keamanan database dengan maksud untuk membantu dan memahami bagaimana cara menangani suatu insiden yang terjadi pada data-data yang dimiliki oleh organisasi. Penanganan insiden yang terjadi pada data-data organisasi akan sangat bermanfaat untuk mengurangi resiko yang diakibatkannya. Resiko yang terjadi pada bocornya data penting atau rahasia yang dimiliki oleh organisasi bisa jadi akan sangat membahayakan, terutama apabila data tersebut jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan data-data tersebut. Pemulihan database. Pemulihan merupakan upaya untuk mengembalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadi suatu kegagalan. 3 jenis pemulihan. 1. Pemulihan terhadap kegagalan transaksi. Kesatuan prosedur alam program yang dapat mengubah atau memperoleh data pada sejumlah tabel. 2. Pemulihan terhadap kegagalan media. Pemulihan karena kegagalan media dengan cara mengambil atau membuat kembali salinan basis data atau backup. 3. Pemulihan terhadap kegagalan sistem karena gangguan sistem, hang, listrik terputus alirannya. Fasilitas pemulihan pada DBMS. 1. Mekanisme backup secara periodik. 2. Fasilitas logging dengan membuat track pada tempatnya suatu transaksi berlangsung dan pada saat database berubah. 3. Fasilitas checkpoint, melakukan update database yang terbaru. 4. Manajer pemulihan, memperbolehkan sistem untuk menyimpan ulang database menjadi lebih konsisten setelah terjadinya kesalahan. Teknik pemulihan. 1. Deferred update atau perubahan yang ditunda. Perubahan pada database tidak akan berlangsung sampai transaksi ada pada poin disetujui atau commit. Jika terjadi kegagalan maka tidak akan terjadi perubahan, tapi diperlukan operasi redo untuk mencegah akibat dari kegagalan tersebut. 2. Immediate update atau perubahan langsung. Perubahan pada database akan segera tanpa harus menunggu sebuah transaksi tersebut disetujui. Jika terjadi kegagalan diperlukan operasi undo untuk melihat apakah ada transaksi yang telah disetujui sebelum terjadi kegagalan. 3. Shadow pegging, menggunakan patch bayangan di mana pada prosesnya terdiri dari 2 tabel yang sama. Yang satu menjadi tabel transaksi dan yang lain digunakan sebagai cadangan. Ketika transaksi mulai berlangsung, kedua tabel ini sama dan selama berlangsung tabel transaksi yang menyimpan semua perubahan ke database. Tabel bayangan akan digunakan jika terjadi kesalahan. Keuntungannya adalah tidak membutuhkan redo atau undo. Kelemahannya membuat terjadinya fragmentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.